Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Sape, Stambuk 083 2018 0134, mahasiswa Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan tugas kemarin tentang sejarah pemikiran ekonomi kelembagaan. Tugas ekonomi kelembagaan semester 7. Di sini saya menjelaskan 4 sejarah pemikiran ekonomi kelembagaan. Yang keempat yaitu sejarah pemikiran ekonomi kaum klasik. Yang pertama, Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790. Adam Smith adalah pelopor dalam mazhab klasik. Gagasannya adalah sistem ekonomi persaingan bebas yang diatur oleh invisible hand. Pemerintahan bertugas melindungi rakyat, menegakkan keadilan, dan menyiapkan sarana dan prasarana kelembagaan umum. Pertama, teori tangan Tuhan atau the invisible hand adalah adanya sebuah keyakinan bahwa keseimbangan pasar terbentuk secara natural dengan adanya pertemuan supply atau penawaran dengan demand atau permintaan. Bertemunya supply dan demand secara alamiah merupakan respon dari rasionalitas hidup manusia, di mana setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dan mendapat keuntungan pribadi yang besar. Teori ini mengesampingkan peran pemerintah dalam rangka membentuk keseimbangan pasar. Pemerintah dianggap sebagai organisasi formal yang menghambat perekonomian dan terbentuknya sebuah pasar yang natural. Kedua, teori nilai yang digunakan Adam Smith adalah teori biaya produksi. Barang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Ongkos produksi menentukan harga relatif barang, sehingga tercipta dua macam harga, yakni harga alamiah dan harga pasar. Dalam jangka panjang, harga pasar akan cenderung menyamai harga alamiah, dan dengan teori tersebut timbul konsep paradoks tentang nilai. Kemudian kedua, J.B.C. Malthus dan David Ricardo. J.B.C. karya saya yaitu Theories de Debauches, teori tentang pasar dan pemasaran, dan dikenal sebagai hukum Say Law, yaitu supply creates its own demand. Tiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Malthus dan kerangka analisisnya menyangkut teori tentang sewa tanah dan teori tentang penduduk dengan bukunya yang berjudul An Essay and the Principle of Population. Teori Malthus pada dasarnya sangat sederhana. Kelahiran yang tidak terkontrol menyebabkan penduduk bertambah menurut deret ukur, padahal persediaan bahan makanan bertambah secara deret hitung. David Ricardo mengembangkan pemikiran Adam Smith secara lebih rinci dan sistematis. Teori yang dikembangkan oleh Ricardo menyangkut beberapa permasalahan, yaitu pertama, teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba. Teori tentang nilai dan harga. Kedua, teori perdagangan internasional. Ketiga, teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi. Kelima, sejarah pemikiran ekonomi mazhab sosialis. Kritik yang dikemukakan oleh mazhab sosialis berhubungan dengan doktrin laissez-faire, dengan pengendalian tangan tak kentara, invisible hand, dan intervensi pemerintah. Para pengkritik mazhab klasik, terutama dari Lauderdale, Sismoni, Carey, List, dan Bastiat, pemikiran yang dibahas adalah tentang teori nilai, pembagian kerja, teori kependudukan, dan the law of diminishing return. Dan kritiknya karena asumsi bahwa negaralah yang berhak untuk mengatur kekayaan bangsa. Keenam, sejarah pemikiran ekonomi neoklasik, yaitu pertama, perintis analisis marginal. Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi, baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetapi telah beralih pada kepuasan marginal utility. Salah satu pendiri mazhab neoklasik yaitu Gosen
Dia telah memberikan sumbangan dalam pemikiran ekonomi yang kemudian disebut sebagai hukum Goosen 1 dan 2. Hukum Goosen 1 menjelaskan hubungan kuantitas barang yang dikonsumsi dan tingkat kepuasan yang diperoleh. Hukum Goosen 2 bagaimana konsep mengalokasikan pendapatannya untuk berbagai jenis barang yang diperlukan. Kedua, teori produktivitas marginal. Clark mempunyai pendapat bahwa barang-barang sekarang mempunyai nilai lebih tinggi daripada masa depan, karena itu timbullah bunga. Ketiga, pemikiran Marshall sebagai bapak ekonomi neoklasik. Sumbangan yang paling terkenal dari pemikiran Marshall dan teori nilai merupakan sintesis antara pemikiran marginal dan pemikiran klasik. Ketujuh, ekonomi kelembagaan lama dan baru. Munculnya aliran ekonomi kelembagaan sesungguhnya merupakan kekecewaan terhadap aliran ekonomi sebelumnya yang tidak mampu mengatasi krisis ekonomi, khususnya di negara berkembang. Keyakinan ini diperkuat oleh tulisan Omeroth 1994 dalam bukunya yang berjudul The Death of Economics. Omeroth menyatakan bahwa aliran ekonomi neoklasik banyak memberikan pandangan yang menyengsarakan masyarakat di berbagai negara, karena bagaimanapun negara berkembang belum memiliki dukungan kelembagaan yang kuat sehingga campur tangan negara dengan kebijakan fiskal dan moneternya tetap diperlakukan agar perekonomian suatu negara dapat berkembang dengan kesejahteraan yang relatif merata. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai sambungan pemikiran ekonomi kelembagaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.